Oke, selamat sore semuanya. Hari ini kita akan masuk ke sesi yang kesekian. Dan kita hari ini ngebahas tentang apakah olahraga itu penting buat kita atau tidak. Karena di saat masa pandemi corona ini, orang berlomba-lomba untuk berolahraga baik pagi maupun sore. Jadi kita akan melihat di banyak tempat akan kelihatan banyak banget orang bersepeda, entah sendiri maupun rombongan. Kita akan melihat banyak orang-orang yang lari-lari, dan kita akan melihat banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan tentang kesehatan. Pertanyaannya, apakah hal tersebut bisa meredam corona ini? Ya kan? Itu butuh banyak penelitian yang akan dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Cuman memang olahraga adalah salah satu kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh kita semua. Karena setidaknya dengan kita berolahraga, fisik kita akan lebih kelihatan lebih fresh, ya kan? Muka kita akan lebih kelihatan berseri. Karena setidaknya di saat kita berolahraga sambil berjemur, otomatis akan banyak vitamin-vitamin yang luar biasa pada tubuh yang akan mereproduksi tubuh kita. Tapi pertanyaannya adalah, olahraga apakah yang cocok di saat pandemi seperti ini? Karena kalau seandainya kita berolahraga dengan menggunakan masker, apakah itu menjamin kita tidak akan terpapar dengan corona? Atau kalau kita berolahraga tidak menggunakan masker, apakah itu menjamin kita akan sehat? Kan semuanya jadi serba salah. Jadi kalau saya secara pribadi sih ya udah, olahragalah berolahraga, tetapi dengan menghitung jarak yang akan kita di saat kita berolahraga. Jangan salaman sama orang, jangan ngobrol sama orang. Yang bener olahraga bener gitu. Karena sampai hari ini di saat kita berolahraga, Mongol ngelihatnya banyakan orang bukan olahraga, yang ada nongkrong, ngobrol, bercanda. Jadi berarti alasan dari rumah mau berolahraga, nyampe di tempat olahraga tidak berolahraga. Yaitu dari 100 orang yang pamit mau berolahraga, kemungkinan besar hanya 20% atau 40% yang berolahraga. Sisanya adalah nongkrong. Nah, apakah berolahraga bisa benar-benar membuat kita bebas dari penyakit? Dan apakah olahraga itu penting? Gitu? Karena kalau kita berolahraga tapi kita juga tidak menjaga pola makan, juga sama aja bohong. Gitu? Karena olahraga lari-lari setiap sore, tapi kalau makan 2 piring dalam 1 kali makan, sama aja akan menimbulkan obesitas. Gitu? Jadi coba kita baca sama-sama dulu di Alkitab. Tunggu kamu mau cari dulu 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Tunggu. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan bilang begini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Tuh. Berarti latihan badan itu kan termasuk olahraga. Dan itu ternyata di Alkitab dibilang terbatas gunanya. Karena kalau kita berolahraga, ya batasan kita ada. Kita nggak mungkin lari lebih dari 10 km. Atau kita nggak akan mungkin jalan bisa lebih dari 10 jam. Ya kalau memang kita mau jalan benar-benar jalan tanpa berhenti ya. Karena terbukti Nabi Musa pun melakukan olahraga karena dia berjalan kaki dari Mesir sampai ke perbatasan Kanaan. Otomatis itu sangat fase yang sangat jauh. Atau mungkin olahraga bersepeda juga ada batasan waktu. Karena kalau kita terlalu lama bersepeda, tungkai kaki kita akan jadi koyak, terus otot pantat kita akan jadi rusak. Jadi ada batasan-batasan dalam berolahraga. Ya, itu sama juga dengan olahraga. Apakah berkuda itu olahraga? Apakah biliar itu olahraga? Ya kan? Karena kalau buat saya, Anda main catur, yang olahraga kan bukan kitanya. Yang jalan kemana-mana kan catur, kita cuma nganterin doang. Iya toh? Jadi kalau kita berolahraga berkuda sama juga, kita cuma duduk doang di kuda, yang lari kan kuda. Jadi otomatis ada batas-batasan dalam kita berolahraga. Jadi olahraga yang seperti apa? Olahraga yang sesuai kemampuan kita, fisik kita, tubuh kita yang paling bisa menjadi tolak ukur apakah kita mampu berolahraga yang baik.
Karena di Alkitab olahraga latihan badannya terbatas gunanya. Sama juga dengan kita nge-gym. Ya kan, nge-gym dalam satu hari nggak mungkin lu 4 jam nge-gym atau 4 jam lu treadmill, meninggal bro. Tapi Tuhan bilang di Alkitab, ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, jadi ternyata di olahraga dengan ibadah yang lebih berguna. Ya kan, jadi kita yang menjadi warga, kita yang menjadi umat Kristen, di saat beribadah, di saat kita mau berolahraga, kalau di saat yang bersamaan ada ibadah, ya tinggal kompromikan diri. Gua mau ibadah sore, olahraganya pagi, atau gua mau ibadah pagi, olahraganya sore. Karena ternyata yang mengandung janji itu hanya ibadah. Ya, karena di Alkitab bilang ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Jadi olahraga itu nggak mengandung janji. Justru yang mengandung janji itu adalah ibadah. Olahraga menjanjikan kita hidup sehat, belum tentu. Justru banyak orang yang lagi olahraga meninggal. Ya kan, ada banyak, bahkan ada beberapa selebriti yang sedang selesai berolahraga mengalami serangan jantung. Tetapi di saat kita beribadah itu mengandung janji. Janjinya baik untuk hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi buat teman-teman, jangan pernah, aduh kita pasti kok mau beribadah kamu. Nggak boleh begitu. Ibadah itu ada janjinya. Janjinya di mana? Salah satu Mazmur 103. Di saat kita menyenangkan hati Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, kesehatan menjadi bagian kita. Dosa kita dibuang Tuhan sejauh dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Janji apa lagi? Kita akan luput dari maut, kita akan diberkati, kita akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Itu janji Tuhan dalam setiap kita beribadah. Jadi ibadah dengan olahraga mana yang lebih penting? Ya tinggal kita kasih porsi masing-masing. Ya udah, gue dalam hidup 20% berolahraga, 80% gue beribadah. Tuh. Jadi ayo kita beribadah sama-sama setiap hari Minggu. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena dalam setiap kali beribadah, benar tidaknya kita beribadah yang menentukan Tuhan, bukan sebelah kiri kanan kita. Jadi kalau kanan kita ngomong aduh begini-begini, oh nggak usah. Ibadah itu yang memberi janji Tuhan, bukan sesama. Iya toh. Jadi kalau Anda percaya sesama, ya Anda juga berarti kurang beriman. Karena dalam ibadah Tuhan yang memberi janji, dan janji Tuhan gak pernah salah. Oke. Jadi buat teman-teman kalau berolahraga ya, pakai baju olahraga, pakai sepatu olahraga. Banyak orang yang berolahraga hari ini lebih cenderung yang penting dapat lihat bagaya. Sepatu gak cocok buat running, sepatu gak cocok buat bersepeda. Ngana pakai sepatu sepeda, kalau ngana mau bersepeda tapi pakai sepatu gereja sama deng bohong. Ngana mau olahraga, mau running, ngana pakai sepatu ultrabusnya nggak cocok dengan itu. Yang ada membuat ngana pakai kaki jadi lecet, membuat ngana pakai fisik jadi nggak bagus. Tapi kalau ngana mau beribadah kepada Tuhan, yang paling enak adalah Alkitab bilang di saat Anda mau berdoa, masuklah ke kamarmu, karena dalam ibadah mengandung doa dan janji. Jangan lupa, hari Minggu adalah harinya Tuhan. Beribadahlah. Karena udah gereja udah ada banyak yang dibuka. Di Manado udah ada beberapa gereja yang buka. Di beberapa tempat juga udah ada gereja yang buka. Beribadah. Yang penting gereja tersebut buka, udah mematuhi protokoler COVID-19. Pasti disediakan cuci tangan dan sebagainya. Tuh. Jadi jangan lupa beribadahlah, karena ibadah itu mengandung janji. Yang lain-lain yang usah pedulinya, ada baju baru mau ibadah, tetap beribadah. Karena Tuhan tidak lihat nganape baju, Tuhan tidak lihat nganape sepatu baru, Tuhan yang lihat nganape masker ada lambang apa dan ada. Tuhan yang lihat adalah nganape hati. Di saat roh, jiwa dan tubuh bersatu menyenangkan hati Tuhan, percaya pasti Tuhan akan berkati hidup Anda. Berkat itu bukan bicara finansial, berkat itu bicara kesehatan, berkat itu bicara kita masih bernafas, berkat itu bicara kita masih sehat. Itu udah berkat. Jadi nggak usah kejar berkat yang terlalu tinggi, kejarlah perkenanan Tuhan, itu yang paling penting. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa olahraga boleh, tapi ibadah jangan lupa juga, beribadahlah. Oke, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Yang penting jangan lupa, selamat hari Minggu buat teman-teman semua. Beribadah di rumah juga boleh, beribadah di gereja juga boleh, beribadah dimanapun Anda berada. Yang penting Yesus Kristus disenangkan, Yesus Kristus dinyatakan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja dalam hidup Anda. Maka ibadah itu adalah ibadah yang sejati. Oke, ingat, latihan badani terbatas gunanya,
tetapi ibadah yang berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Jadi ibadah mengandung janji, kejar janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tonton video Kamongol sampai selesai, terus subscribe, like, komen, share, dan yang paling terakhir lonceng. Jadi kalau menonton video Kamongol jangan hanya setengah, tonton sampai habis, karena kadang-kadang di video terakhir ada giveaway. Oke, terima kasih, bye bye. Muah.